والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وعلينا ما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali melanjutkan dan meneruskan ta'lim kita, bacaan kita dari kitab Fathul Qorib Syekh Ibn Qasim rahimahullah ta'ala. Telah kita selesaikan dalam ta'lim yang kemarin tentang masalah pakaian dan perhiasan. Kemudian musannif menyebutkan di pasal kita yang berikutnya adalah tentang jenazah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'. Diharuskan atau diwajibkan bagi mayit 4 perkara. Ghusluhu, memandikannya, dan itu jika si mayit bukan orang yang mati dalam peperangan dengan orang-orang musyrik untuk menegakkan kalimat Allah, atau yang kita kenal dengan syahid. Adapun syahid tidak dimandikan dan tidak disolatkan, tapi langsung dikuburkan dan dikafankan dan dikuburkan. Yang pertama dari kewajiban yang harus dikerjakan oleh orang yang beriman adalah memandikan. Dan paling minimnya memandikan adalah meratakan seluruh badan dengan air. Seluruh badan maksudnya dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Itu paling sedikit. Meratakan semuanya dengan air. Sebagaimana juga kita dalam mandi besar, mandi janabah,
minimnya itu sama. Ya. Ghalul ghusli ta'mimul badani bil ma. Paling sedikitnya memandikan adalah meratakan semua badan dengan air. Dan yang merupakan rukun mandi dalam keadaan kita mandi janabah ada dua. Pertama tadi satu, meratakan semua badan dengan air. Yang kedua, niat. Adapun di mandi jenazah, maka tidak wajib niat. Yang memandikan tidak wajib niat, tapi disunahkan, disunahkan untuk niat. Karena tujuan dari memandikan mayit adalah membersihkan. Maka tidak harus dengan niat, karena tujuannya untuk membersihkan si mayit. Oleh karena itu, kalau ada orang kafir yang memandikan, maka sah, karena tidak butuh niat. Ya. Begitupun orang yang tenggelam, dia mati tenggelam di laut, di sungai, di kolong, ya, maka walaupun diangkat dia sudah bersih badannya karena kelamaan di kolong, udah biru badannya saking kelamaannya kena air, maka tetap wajib untuk dimandikan. Itu tidak menggugurkan kewajiban kita, karena kita diperintahkan untuk memandikan mayit, maka tidak gugur kewajiban itu kecuali dengan perbuatan kita. Ya. Dan yang sempurnanya memandikan adalah memandikan di tempat yang tertutup, tidak dimasuki kecuali oleh orang yang memandikan dan asisten, juga ahli waris satu. Ya, maka cukup 3 orang. Ya, kalau kurang 4 orang cukup. Tidak boleh ya orang lain untuk melihat. Dan jika terlihat aurat dari si mayit, walaupun untuk yang memandikan hukumnya haram, dosa. Kalau yang terlihat adalah aurat, sama seperti ketika hidup. Kalau auratnya terbuka, lihat, maka haram. Tapi kalau yang terlihat itu bukan aurat, maka makruh, maka hukumnya makruh. Oleh karena itu,
disunahkan untuk dimandikan di ruangan yang tertutup, tidak dimasuki kecuali oleh orang yang memandikan, yang membantunya, asisten, dan wali. Wali maksudnya ahli warisnya. Disunahkan juga dimandikan di atas kain yang tipis. Kain yang tipis. Ya. Selama dimandikan itu, si mayit tertutup dengan kain tipis itu. Dan yang memandikan menyiram dari atas kain itu. Kemudian kainnya jatuh, tembus ke bawah, kena badannya si mayit. Ya. Kan dimandiin telanjang. Atau baju yang tipis dan di tempat yang sedikit tinggi agar tidak terkena cipratan-cipratan dari air bekas memandikan itu. Kemudian kalau bisa airnya sedikit agak dingin, ya, karena itu menguatkan badan. Kecuali dalam keadaan yang tidak mungkin untuk menggunakan air yang dingin. Ya, seperti cuacanya sangat dingin sekali, maka boleh menggunakan air yang hangat. Setelah diletakkan si mayit itu di atas tempat dimandikan, maka pertama kali disiram kepalanya. Seperti kita mandi wajib. Ada beda sedikit aja, enggak? Satu aja beda sedikit, ya. Pertama disiram kepala sampai leher, ya, siram. Tutup lubang-lubang yang ada di mukanya, hidung. Ketika menyiram kepala itu telinga ditutup agar tidak masuk air ke dalam tubuhnya si mayit. Kemudian bagian kanan dari tubuhnya, mulai dari tangan kanan. Tangan kanan dari ujung jari siram setelah kepala, ya. Kepala 3 kali. Siram. Seperti kita mandi wajib, kita siram kepala 3 kali. Ya, kemudian bagian badan kanan yang depan, mulai dari tangan kanan ujung jari sampai bahu 3 kali siram. Setelah itu dari dada depan atas sampai ujung kaki kanan, ya, 3 kali. Setelah depan kanan pindah ke kiri, mulai dari tangan kiri sampai bahu, siram 3 kali kayak tadi. Kemudian bagian depan badannya, dada kiri atas sampai bawah kaki siram 3 kali. Setelah itu balik, baru bagian belakang kanan dari pundak sampai kaki, bagian belakang kanan 3 kali siram. Beli gosok-gosok.
seperti kita mandi wajib. Ya. Kemudian baru belakang kiri 3 kali. Hanya bedanya kalau kita ketika masih hidup kita mandi wajib, kepala kita siram 3 kali sambil niat, ya sama seperti tadi niat ketika menyiram kepala. Cuma kan tadi kita bilang bahwa mandi wajib itu niatnya tidak wajib. Setelah menyiram kepala 3 kali kita siram, kalau kita mandi junub nih ya, badan 3 kali kanan, ya habis badan yang kanan depan 3 kali kita pindah ke belakang kanan. Bedanya tadi kalau yang mayit depan kanan langsung ke depan kiri. Kalau kita biasa depan kanan belakang kanan. Ya. Kemudian setelah siram itu, siramnya itu caranya begitu ya. Ya. Siramnya caranya begitu. Ya, kalau kita mandi junub juga nyiramnya begitu caranya. Kepala depan kanan. Kalau kita mandiin mayit depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Maka urutannya nyiramnya begitu, sunnahnya. Ya, bukan siram main siram gitu. Ya, ada aturannya. Ya kalau main siram-siram aja gimana? Ambil air siram dari atas sampai ke bawah, dari pala sampai ke bawah gimana? Ya boleh aja. Sah-sah aja selama semua dari ujung kaki sampai ujung kepala diratakan dengan air. Cuma hilang sunnahnya. Nggak dapat lagi sunnahnya. Ya, seperti banyakan orang di kampung mandiinnya begitu, siramnya asal siram. Ya. Maka setelah kita tahu cara nyiramnya begitu, udah ingat? Ya. Nanti kalau kita mandi junub dipraktekkan begitu. Nah, kalau kita mandi junub, ambil air setelah kita buang air, cebok segala macam ya, istinja. Kalau bisa wudu dulu wudu, kalau enggak wudunya belakangan. Lalu ambil air, diciduk, siram kepala 3 kali sambil niat. Habis itu bagian kanan 3 kali, ya. Habis itu belakang 3 kali kanan. Habis itu kiri 3 kali depan. Belakang kiri 3 kali. Ya. Kalau kita tidak biasa mandi dengan cara seperti itu, ketika kita akan memandikan orang, maka kita nggak akan ingat caranya. Maka kita nggak akan ingat caranya. Tapi kalau kita biasa, ketika kita mandiin orang, insya Allah kita ingat caranya. Menyiramnya seperti itu. Kemudian itu belum memandikan, itu baru ngebasahin. Ya, baru nyiram ngebasahin aja, bersihin. Setelah itu kita dudukin sambil kita tekan perutnya yang sebelah kiri agak ke kiri, agak tekan, agak kencang agar kotoran-kotoran keluar. Ya, sambil kaki kirinya diangkat, didudukin, diangkat gitu ya. Kaki kirinya kan tadi begini, angkat gini biar kotorannya itu jatuh. Setelah itu kita istinjakan, istinjakan, kita cebokin. Ya. Kita cebokin, habis itu ini kita pakai sarung tangan di tangan kiri. Setelah kita selesai cebokin, kita buka sarung tangan itu, ganti dengan yang baru, bersihin
kotoran yang ada di matanya, telinganya, hidungnya, ya, dengan sarung tangan yang baru. Ya, dengan sarung tangan yang baru. Terus setelah itu baru kita wuduin. Dan niat dalam wudu ketika memandikan mayat hukumnya fardu wajib. Hukumnya wajib. Ya. Kita wuduin tentu dengan sunnah-sunnah seperti kita biasa wudu. Ya. Pertama kita siwakin, ya. Setelah itu kumur-kumur, angkat kepalanya, nundukin kepalanya biar air nggak masuk, nggak usah dipaksain masuk air ke dalam, walaupun cuma di depan mulutnya cukup. Sambil habis itu di istinsyak, kemudian keluarin istinsar. Ya, habis itu baru membasuh aja. Ya, lah apa tadi kita cuci tangannya pertama. Itu kita cuci wajahnya sambil kita niat. Ya, nawaitul wudu an hadzal mayit. Ya, saya niat wudu untuk mayit ini. Lillahi ta'ala. Sambil cuci wajahnya itu. Setelah cuci wajahnya, kemudian tangan dari ujung jari sampai bahu yang kanan, habis itu yang kiri. Ya. Setelah itu kepala ya? Hah? Kepala apa telinga? Kepala kan? Ya. Kepala. Setelah kepala seperti kita wudu, telinga, habis itu kaki. Nah, setelah kita wuduin, barulah kita mandiin. Baru mandi. Ya. Nanti akan disebutkan di matan kita bahwa hendaknya memandikan mayit itu dengan basuhan yang ganjil. Nanti akan ada. Dengan basuhan yang ganjil. 3, 5, 7 atau 9. Yang paling afdal, yang paling banyak. Maksudnya basuhan itu apa? Seperti tadi urutannya. Sebelum kita wuduin tadi kan kita cuci, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan urutan siraman yang kayak tadi. Kepala, kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Itu namanya satu basuhan. Itu namanya satu basuhan. Ya, atau satu siraman. Maka kalau 3 ya 3 kali kayak begitu. Kalau 5 ya 5 kali kayak begitu. Kalau 7 ya 7 kali kayak begitu. Kalau 9 ya 9 kali kayak begitu. Ya. Dan seperti kita bilang tadi bahwa siramannya itu kita ulang 3 kali. Kepala 3 kali, depan kanan 3 kali. Itu kemudian kiri depan 3 kali, belakang kanan 3 kali, belakang kiri 3 kali. Itu namanya satu basuhan, satu siraman.
Kalau mau 3 kali, ya maka diulang seperti itu cara nyiramnya. Cara nyiramnya seperti itu, urutannya. Ya. Setelah kita wuduin, tadi kita mulai mandiin. Niat, ya, walaupun niatnya sunnah, tapi dianjurkan untuk niat. Ya, setelah kita wuduin tadi, tetap kita baca doa. Doa setelah wudu. Juga ketika kita wuduin tadi, kita baca juga doa-doa yang biasa kita baca kalau wudu. Ketika cuci tangan, ya, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal baraka wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Ya. Kemudian ketika kumur-kumur, ya, Allahumma inni ala dzikrik, Allahumma inni ala kathrati dzikrik wa tilawati kitabik. Ketika masukin air ke hidung istinsyak, Allahumma arini rahiyatal jannah wa anta anni raud. Ketika cuci muka, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la sawid wajhi yawma taswaddu wujuhu a'daik. Ketika tangan, Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira, tangan kiri. Dan begitu seterusnya. Ya, cuci kaki, Allahumma tsabbit qadami ala siratal mustaqim ma'aqdami badikas salihin. Cuci kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadami ala sirat ma'al munafiqin wal kafirin. Ya. Setelah itu kita ngadep kiblat, angkat tangan tinggi-tinggi seperti kita biasa. Setelah wudu kita doa. Ya. Kita doa setelah wudu, yaitu Allahumma apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alhu, ya, minat tawabin waj'alhu minal mutatahhirin. Dhamirnya aja kita ganti. Kalau kita habis wudu kan Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni. Kalau untuk memandikan, untuk wuduin mayit, Allahumma ij'alhu minat tawabin waj'alhu minal mutatahhirin waj'alhu min ibadikas salihin. Ya, habis itu kita mandi, niat mandiin, siram kepalanya, nawaitul ghusla an hadzal mayyit. Ya, saya niat mandikan untuk mayit ini. Ya. Billahi taala. Siram seperti tadi. Ya. Nanti akan disebutkan agar, atau dalam syarah, ya, siraman yang pertama sebaiknya dicampur dengan sidir. Ya, daun sidir atau bubuk, sudah ada sekarang bubuk bidara, bidara, ya, buat siraman yang pertama. Siraman yang kedua, kalau 3 siraman ini, ya, siraman yang kedua atau basuhan yang kedua air murni, nggak campur apa-apa. Kalau nggak ada air yang pertama tadi, siraman yang pertama, kalau nggak ada bubuk bidara, maka boleh pakai sabun, ya, boleh pakai air sabun. Dan kalau ada sabun bayi lebih bagus, sabun bayi, karena lebih lembut, nggak terlalu kering buat kulit, tidak seperti sabun dewasa. Kalau sabun orang dewasa itu terlalu kering buat kulit. Kalau sabun bayi lebih lembab, lebih lembut. Nah, kalau tidak ada sidir tadi, tapi Nabi SAW dimandikan pakai sidir, pakai bidara itu. Sudah ada yang jual bubuknya, online juga ada.
Ya. Kemudian siraman yang kedua pakai air murni. Air murni. Siramnya kayak tadi seperti yang kita sudah ulang berkali-kali tadi. Siraman yang ketiga pakai air kapur, dicampur dengan sedikit kapur. Jangan sampai berubah airnya, jangan kebanyakan kapurnya. Campur sedikit, ya. Jangan juga sampai airnya berubah warnanya jadi warna kapur. Campur sedikit dengan kapur. Kalau 3 siraman, maka caranya seperti itu. Siraman yang pertama bidara, siraman yang kedua air murni, siraman yang ketiga kapur. Kalau 5 siraman, ya, siraman yang pertama bidara, siraman yang kedua murni, kemudian 3 siraman lagi dengan kapur. Ya. Kalau pakai 7 siraman, maka siraman yang pertama bidara, yang kedua bidara, yang ketiga murni, yang keempat murni, 3 lagi kapur. Ya, atau boleh diselang-seling juga. Kalau di kitab-kitab fikih biasanya diselang-seling. Dalam amaliyah yang biasa dilakukan di tarim itu tidak diselang-seling untuk memudahkan yang memandikan. Kalau diselang-selingkan agak bingung. Bidara murni, bidara murni, kapur. 7. Itu kalau selang-seling. Nah, kalau nggak diselang-seling, bidara, murni, murni, kapur. 7. 9 begitu juga. Ya, mau diselang-seling boleh, nggak diselang-seling boleh. Kalau yang 9, bidara, murni, kapur. Itu yang nggak diselang-seling. Kalau diselang-seling, bidara, murni, kapur, bidara, murni, kapur, bidara, murni, kapur. Ya, kalau yang diselang-seling. Itu yang 9 siraman, yang paling afdol. Ya, tapi tentu makan waktu lebih banyak. Ya, makan waktu lebih banyak, kemudian lebih capek. Maka boleh kita pilih yang 3, atau kalau yang lebih bagus yang 5. Ya. Setelah kita mandikan, maka semua tadi nyiramnya itu di atas kain, ya, nggak dibuka, biar airnya itu tembus dari kain ke badan. Setelah kita mandikan, ya, kemudian kita keringin. Kita keringin, ya, pakaiin apa namanya, handuk, pakaiin handuk. Nah, setelah itu kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua, wa takfinuh, mengkafankan. Jadi katakan dalam syarah kita, dan seandainya keluar lagi setelah dimandikan najis, wajib untuk dihilangkan. Kalau masih keluar lagi,
diistinjakan lagi. Disunnahkan agar yang memandikan tidak melihat auratnya kecuali untuk kebutuhan, untuk selain auratnya. Disunnahkan untuk yang memandikan tidak melihat kepada selain aurat, kepada selain aurat. Seperti kita bilang tadi ya. Adapun ke aurat haram. Baik untuk yang memandikan ataupun untuk yang membantu, asisten ataupun ahli waris, siapapun haram hukumnya. Ya. Bukan berarti bapak kita, mak kita yang mati, anak kita yang mati kita boleh lihat auratnya, haram tetap. Sama ketika kita masih hidup, ya kita lihat auratnya juga haram walaupun orang tua kita. Kan gitu. Kemudian hendaknya yang memandikan itu adalah aminan, orang yang bisa dipercaya, ya, ahli amanah. Kalau dia melihat kebaikan boleh disebutkan, tapi kalau ada yang buruk haram untuk dia sebutkan. Ya, kecuali untuk kemaslahatan. Ya, seperti bid'ah yang jelas. Orang itu yang mati itu ahli bid'ah. Nganggap Allah itu punya badan, punya kuping, punya tangan, punya kaki, walaupun nggak sama seperti kaki kita, tapi ada kakinya. Ya. Itu kan ahli bid'ah. Walaupun dibilang kakinya nggak sama seperti kaki kita. Ya. Ayam juga punya kaki. Ya. Walaupun nggak sama ayam kakinya sama kaki kita, kan gitu. Nah, kalau orang ahli bid'ah ada yang jelek-jelek boleh diceritain ke orang-orang, biar orang-orang jangan ngikutin dia dalam bid'ahnya. Dan siapa atau mayit yang tidak mungkin untuk dimandikan, maka ditayamumkan, ya, dan tidak makruh, makruh kalau mayit yang nggak bisa dimandikan, misalkan yang mati perempuan, ya, dan tidak ada perempuan yang memandikan kecuali laki-laki, ada laki-laki, maka ditayamumkan. Begitu juga sebaliknya, kalau yang mati laki-laki, nggak ada laki-laki yang mandiin kecuali perempuan, maka ditayamumkan. Dan tidak makruh. Dan suami boleh memandikan istri. Suami boleh memandikan istri, begitupun sebaliknya. Istri boleh memandikan suami. Ya, jadi suami boleh memandikan istri ghaira raj'iyah. Walaupun sudah ditalak, sudah dicerai istrinya itu. Selama cerainya itu bukan raj'i. Selama cerainya itu bukan raj'i, cerai yang bisa dibalik. Nah, bisa rujuk. Ya, jadi cerainya itu ba'in, sudah nggak bisa balik lagi. Kalau istrinya meninggal, boleh mantan suaminya mandiin. Ya, selama talaknya itu atau cerainya itu talak ba'in.
Walaupun si suami udah kawin sama perempuan lain. Begitupun istri boleh memandikan suaminya yang udah cerai selama tidak cerai raj'i. Talak 1, talak 2 itu belum boleh. Nggak boleh dimandiin sama istrinya. Kalau udah talak 3 atau sudah talak bain, sudah nggak bisa balik lagi, boleh. Kalau salah satunya suami atau istrinya mandi, yang pasangannya yang lain memandikan. Adapun anak kecil yang belum sampai batas syahwat, maka boleh laki-laki atau perempuan yang memandikan. Ya, kalau anak kecil laki-laki atau perempuan, anak kecil laki-laki atau perempuan yang mati, maka boleh siapa saja selama belum sampai batas syahwat. Ya. Maksudnya belum sampai batas syahwat apa? Kalau kita ngelihat dia, itu sudah pernah kita jelaskan berkali-kali ya. Kalau kita ngelihat dia, kita ingin menikahi, ingin mengkawinin dia, itu namanya sudah sampai batas syahwat. Ada anak perempuan misalkan, begitu kita ngelihat dia, kita mau nikahin dia, kita ada syahwat, nah itu udah nggak boleh. Itu namanya sudah sampai batas syahwat. Begitu juga dengan banci. Ya. Di syarah kita dibilang banci yang udah tua boleh laki-laki atau perempuan yang mandiin. Nah, kayak banci yang udah tua ya. Adapun ini banci yang benar-benar banci, bukan banci jadi-jadian, ya bukan banci kaleng-kalengan ini. Ya, adapun banci kaleng-kalengan, ya, maka al-aslu baqa'u makan ala makan. Kaidah fikihnya berkata yang menjadi dasar aslinya adalah tetapnya sesuatu atas sesuatu. Kalau dia tadinya laki-laki, seperti kebanyakan penyakit yang kita lihat sekarang, banyak laki-laki yang pengen jadi perempuan, dia laki-laki, ya ada kumisnya, ada jenggotnya, ada burungnya, tapi pengen jadi perempuan. Ya, maka kalau dia mati, ya laki-laki yang mati. Tetap dasarnya adalah tetapnya sesuatu tidak berubah. Itu dasarnya. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Kalau dia aslinya perempuan, kemudian mau jadi laki-laki, dia perempuan. Ada payudaranya. Ya, maka kalau dia mati, maka yang mandiin perempuan. Itu kalau banci kaleng. Tapi kalau banci muskil, banci yang benar-benar banci, maka kalau tua boleh laki-laki atau perempuan yang mandiin. Tetap semuanya dimandikan di atas kain, di atas baju. Ya. Dan yang memandikan itu kalau bisa merem sepanjang sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, bahwa pembantu-pembantunya Nabi yang ikut membantu dalam memandikan Nabi ketika meninggal, Syagran dan siapa satu lagi, ya, sepanjang memandikan matanya tertutup.
matanya tertutup. Ya. Maka dikatakan wa yahtatul ghasilu fi ghaddil basari wal mas. Hendaknya berhati-hati ya, seminim mungkin orang yang memandikan itu untuk melihat badannya si mayit ataupun menyentuh seminim mungkin. Berhati-hati yang memandikan dalam menutup mata dan menyentuh. Ya. Makruh kalau disentuh oleh tangan yang terbuka kena kulitnya. Pakai apa? Pakai sarung tangan. Kemudian yang paling utama dalam memandikan seorang laki-laki adalah yang paling utama dalam menyolatkannya. Ya, yaitu asobah laki-laki, anak, bapak, ya, asobah dari nasab. Kemudian kerabat yang lain baru. Tsummal wala, tsummal imam, au naibu, idin tadama baitul mal, tsumma dawil arham. Wa kharaja bi darajatil ula bi salati sif. Tapi itu semua kalau mereka ngerti fikih. Kalau mereka ngerti fikih. Fikih memandikan maksudnya, kayak tadi, fikih memandikan mayit. Kalau ada anaknya nggak ngerti fikih, sama ada orang lain ngerti fikih memandikan, maka dahulukan yang ngerti fikih. Ya. Idzil afqah aula minal asan wal agrab. Karena orang yang ngerti fikih itu lebih utama daripada orang yang tua ataupun kerabat dekat. Dan kerabat jauh yang ngerti fikih lebih utama dari kerabat dekat. Adapun perempuan, maka yang paling utama dalam memandikannya adalah kerabatnya. Dan yang paling utama dari kerabat itu adalah mahram, dzata mahramiyah, yang memiliki hubungan mahram. Ya, seperti ibunya, anaknya, saudari perempuannya, dan seterusnya. Itu memandikan. Ya. Dan seperti sudah kita sebut tadi bahwa memandikan hukumnya wajib kalau yang mati itu orang muslim selain syahid. Ya. Dan selain yang keguguran dan belum kelihatan bentuk manusia. Ya, adapun keguguran yang sudah
nampak bentuk manusia maka boleh dimandikan. Boleh ya. Kemudian untuk orang syahid haram untuk dimandikan, Ya. Adapun orang kafir boleh kita mandiin, boleh, jaiz, ya, boleh kita mandiin. Ya. Dan kalau menguburkan juga hukumnya sama buat orang kafir, boleh kita kuburkan, jaiz. Ya. Tapi kalau kita nggak kuburkan, dia bangkainya bau, busuk, akan menyakiti orang yang hidup, maka wajib untuk dikuburkan. Nah itu hukum dalam memandikan, jadi ada 3. Kadang wajib, kadang haram, kadang jaiz. Dimakruhkan menghilangkan apapun dari si mayit, dari tubuh si mayit. Ya, kukunya kek, rambutnya kek, atau apanya, makruh hukumnya untuk dihilangkan. Kalau tidak bisa dimandikan karena tidak ada air atau badannya akan hancur, ya seperti misalkan matinya kebakaran atau yang lainnya, dokter bilang tidak usah dimandikan, maka ditayamumkan. Ya. Nanti akan disebutkan dalam kesempatan yang berikutnya, seperti kita bilang tadi, hendaknya dimandikan dengan bilangan yang ganjil, dengan basuhan yang ganjil. Tadi itu 3, 5 atau 7 atau 9. Dan yang ganjil basuhannya seperti tadi. Ya. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita tentang semua ajaran agama kita. Allah berikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Allah istiqamahkan kita semua di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatul salihah. Sallallahu alaihi wa sallam bisjal iman bil qasim lana Ibrahim al-Bajuri. الشيخ خطيب الشربين والدينا ولديكم الشيخ المشايخ المسلمين اجمعين ان الله يتغشى امرنا مقرات من لكم بالحسنى في خيرات وعافيه والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحه.